Mimpi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah stadion olahraga bertaraf internasional selain Gelora Bung Karno sedikit lagi terwujud. Hingga akhir Januari, kemajuan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS telah hampir 97%. Dan jika semuanya oke atau sesuai rencana, JIS akan diresmikan Maret mendatang. Seberapa megah dan seberapa canggih stadion yang mengusung konsep ramah lingkungan itu? Ini dia fakta datanya. Jakarta International Stadium merupakan stadion multifungsi berstandar FIFA. Stadion setinggi 82 meter yang terdiri atas 9 lantai ini mempunyai daya muat lebih dari 82.000 penonton. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, penonton akan terbagi-bagi di 3 tribun. Tribun bawah memuat 22.391 kursi, tribun tengah 20.100 kursi, dan tribun atas yang terbanyak 39.909 kursi. JIS mengusung konsep green building. Demi mewujudkan gagasan gedung ramah lingkungan tersebut, sebanyak 1.080 unit panel surya telah terpasang pada bagian atapnya yang bisa dibuka tutup alias retractable roof. Panel surya tersebut diharapkan mampu menyerap listrik tenaga matahari hingga maksimal 5% dari penggunaan listrik total di JIS. Adapun pengoperasian bangunan stadion diperkirakan bakal memakai daya listrik sebesar 7 megavolt ampere. Selain tenaga surya, ada pula penerapan sistem drainase zero runoff. Dengan itu, air yang masuk ke stadion mulai dari hujan ataupun air limbah akan diserap dan diolah supaya bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya, untuk menyiram toilet, penyiraman tanaman, atau juga menyiram rumput di lapangan. Stadion ini menggunakan rumput hibrida dengan komposisi 95% rumput alami berjenis Zosia matrela dan 5% rumput sintetis berjenis Limonta. Alih-alih menggunakan pestisida, perawatan rumputnya dilakukan menggunakan metode ramah lingkungan dengan memanfaatkan burung kaki bayam. 10 ekor burung jenis ini akan dipelihara dan dirawat untuk memangsa hama serangga serta larva ulat yang dapat merusak rumput lapangan. Stadion Internasional Jakarta akan menjadi stadion dengan kapasitas penonton terbesar di Indonesia, mengalahkan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat yang berkapasitas 77.193 penonton, Stadion Palaran di Samarinda yang muat 67 ribuan penonton. Apalagi Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya yang hanya mampu menampung 50.000 penonton. Tak hanya menjadi yang termegah di Indonesia, Stadion Internasional Jakarta pun menempati peringkat kedua dalam jajaran stadion berkapasitas terbesar di Asia Tenggara. Stadion Bukit Jalil di Malaysia masih memimpin daftar ini dengan kapasitas penonton 87.410-an orang. Sementara di bawah JIS, yakni posisi ketiga, diduduki oleh Stadion Shah Alam yang terletak di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Stadion yang menjadi kandang klub sepak bola Selangor FC itu berkapasitas 80.270-an orang. Akan tetapi, JIS belum ada apa-apanya di tingkat dunia. Dalam kategori stadion sepak bola, Runggrado 1st of May Stadium di Pyongyang, Korea Utara masih yang paling besar dengan kapasitas 114.000 orang. Disusul oleh Michigan Stadium alias The Big House yang punya kapasitas 107 ribuan orang. Kandang klub sepak bola Barcelona Camp Nou menempati posisi keempat dengan kapasitas 99.354 penonton. Stadion ini merupakan stadion terbesar di Spanyol dan sekaligus Eropa. Meski baru mulai dibangun pada 2019 di era Gubernur Anies Baswedan, Jakarta International Stadium punya riwayat yang cukup panjang. Jejak-jejak sejarah pembangunannya dapat ditelusuri hingga ke 14 tahun silam ketika Jakarta masih dipimpin Fauzi Bowo alias Foke. Pada Agustus 2008, Foke membongkar sekitar 200 gubuk liar yang mengokupasi lahan seluas 26,5 hektar. Lahan yang dikenal dengan nama Taman BMW itu merupakan bagian dari 66,6 hektar aset Pemprov DKI yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta. Tujuan penggusuran itu sejak awal adalah memang untuk pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional. Rencana itu terganjal sengketa tanah 2 tahun kemudian, yaitu ketika warga bernama Donald Guillerme Wolf mengklaim sebagai pemilik sebagian tanah Taman BMW. Pada 2013, Pemprov DKI Jakarta menggusur Stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi depo MRT fase 1. Taman BMW ditunjuk sebagai salah satu alternatif stadion pengganti kandang klub sepak bola Persija itu. Setahun kemudian, Joko Widodo yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW.
Namun hingga Jokowi menjadi presiden, pembangunan Stadion BMW tak kunjung terwujud. September 2017, Jarod Saiful Hidayat yang tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW. Jarod bahkan telah meletakkan batu pertama. Akan tetapi, baru pada era Gubernur Anies Baswedanlah pembangunan stadion bertaraf internasional itu dapat benar-benar berjalan. Yakni setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan Pemprov DKI Jakarta dalam gugatan yang diajukan PT Buana Permata Hijau soal hak pakai Stadion BMW. Pengerjaan JIS sebenarnya sudah dikebut supaya rampung pada Desember 2021. Soalnya, stadion yang pembangunannya menelan biaya hingga 4 triliun rupiah itu sudah diumumkan bakal jadi salah satu tempat digelarnya International Youth Championship 2021. Selain stadion, Iwayan Dipta di Bali pada awal Desember lalu. Belakangan wabah Omikron membuat turnamen internasional ini diundur hingga 5 Februari. Dan semua laga akan dihelat di Jakarta International Stadium. Selain IYC, JIS juga sudah dicanangkan akan menjadi tempat digelarnya final Piala Dunia Under-20 tahun 2023 yang akan datang. Bukan cuma jadi tempat pertandingan olahraga, boyband Korea BTS juga sempat dikabarkan bakal menggelar konser di sini. Kabar ini memang belum diketahui pasti kebenarannya. Yang pasti beberapa waktu lalu, band Niji, Padi, dan penyanyi Afgan sudah melakukan soundcheck guna menjajal tata suara sekaligus tata cahaya stadion kelas dunia ini. Demikian fakta